Jadi selamat malam teman-teman sekalian. Hari ini adalah hari terakhir kita buat ngobrol tentang di kelas menulis ini. Jadi saya harap di pertemuan terakhir ini sebenarnya kita akan lebih banyak sharing tentang hasil obrolannya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman lintas sudah punya data, misalnya kalau ada yang mau berkelompok berdua itu, nah mereka nanti bisa, teman-teman nanti akan presentasi satu persatu tentang hasil obrolannya. Nah, dan kira-kira setelah itu juga kita akan membahas tentang bagaimana cara mengembangkan hasil obrolan teman-teman itu atau hasil observasi teman-teman itu di puisi gitu. Nah, kira-kira gimana tuh modelnya? Nah, kurang lebih seperti itu, guys. Jadi, yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Mungkin bisa dibantu nanti siapa gitu yang bisa mulai dari awal. Terima kasih atas kesempatannya semua. Saya dan Mas Reza semalam sudah berdiskusi mengenai 4 pertanyaan yang Mas Ibe berikan. Dan selain itu juga sebenarnya kita berdua banyak memiliki kesamaan dari frekuensi maupun selera. Selain itu, saya mohon izin untuk mewakili Mas Reza di sini karena mungkin keterbatasan beliau dalam menggunakan screen reader. Jadi saya sebagai rekan izin mewakili. Kita mulai dari pertanyaan pertama mengenai ide kreatif di yang diperoleh dari kita berdua. Ide kreatif yang mendorong kita untuk menulis itu kebetulan kita punya satu kesamaan, sama-sama suka musik. Cuman bedanya Mas Reza suka nyanyi, saya nggak suka nyanyi karena saya sadar suara saya jelek. Saya, saya cuman suka dengerin aja. Selain itu, kita juga apa namanya mendapatkan inspirasi dari pengalaman kita masing-masing. Karena kita mempunyai kebiasaan overthinking yang sama. Jadi ketika malam, ketika malam tiba, kita biasanya overthinking dan akhirnya overthinking itu kita luapkan melalui tulisan. Kemudian satu hal yang berbeda dari kita dalam memperoleh inspirasi menulis adalah perbedaan perspektif di sini. Mas Reza menjadikan puisi sebagai pembuka kata batinnya. Bagaimana kita tahu, Mas Reza adalah seorang tunanetra yang apa, yang kesulitan dalam melihat. Tapi yang luar biasa dari beliau adalah dia menggunakan benda-benda hidup sebagai objek puisinya, sebagai seperti matahari, laut, dan sebagainya. Yang visualnya sangat tergambar sekali sebenarnya. Cuman yang luar biasa, beliau bisa memvisualisasikan itu hanya dengan tulisan. Bahkan ketika dia tidak melihat objek realnya seperti apa, gitu. Luar biasa sekali. Sementara saya dengan pengalaman yang saya miliki, saya lebih mendapatkan inspirasi dari pengalaman interpersonal saya, perenungan saya, inter- kontemplasi saya terhadap suatu hal dan apa yang saya alami begitu. Yang menarik di sini juga kita tidak mendapatkan inspirasi menulis dari seorang penyair, melainkan musisi favorit kita gitu. Musisi-musisi kesukaan kita dengan lirik-lirik yang sangat puitis memberikan kita inspirasi untuk selalu menulis
syukur-syukur kita bisa menjadi beliau gitu. Mas Reza sangat mengidolakan Ebit GAD, sementara saya mengidolakan tiga orang yang semuanya vokalis. Yang pertama Ariel Noah, kemudian Iga Masardi, vokalisnya Bara Suara, kemudian satu lagi adalah Noe, vokalisnya Leto yang kebetulan anaknya MH Ainun Najib. Itu keren banget itu tulisannya. Musiknya juga keren kebetulan. Kemudian beralih ke pertanyaan kedua soal pengalaman-pengalaman aroma-aroma apa yang terlintas ketika kita membayangkan objek-objek tertentu seperti pasar, terus taman, dan satu lagi malam gitu. Yang terlintas di pikiran saya ketika membayangkan pasar adalah aroma becek ketika air bercampur dengan tanah di pasar tradisional. Itu jujur saja membuat saya kapok ke pasar tradisional terus sejak saat itu karena bau banget terus pokoknya semuanya aromanya udah kecampur sayur apa gitu yang mungkin mungkin membuat saya bisa trauma ke pasar tradisional lagi. Kemudian sedangkan Mas Reza lebih ke aroma jajanan ya Mas ya, aroma jajanan khususnya dia cerita sama saya dia suka banget sama kue pancong. Wah, ngedengar kata itu saya langsung kebayang tuh aroma-aroma menteganya ketika ketika baru mateng itu enak banget. Cocok buat cemilan malam-malam atau pagi-pagi ketika sarapan. Kemudian ketika kita membayangkan taman, Mas Reza membayangkan bunga-bunga yang mekar, terutama di waktu malam. Dia sangat menggemari aroma sedap malam. Terbalikan dari saya justru membayangkan atau mencium aroma polusi ketika saya membayangkan taman karena seperti yang saya sudah jelaskan dari pertemuan kemarin, saya tinggal di kawasan industri yang di mana taman yang asli sudah langka sekali. Jadi yang terlintas di benak saya ketika mencium aroma taman adalah polusi. Kemudian sisanya ketika malam saya mencium aroma hujan mencium aroma hujan di malam hari di mana kita sering dibuat galau olehnya akan apapun, terutama soal mantan ya. Walaupun saya masih jomblo sama sekarang, tapi ketika hujan dan air menyentuh tanah ketika malam hari, galaunya kerasa banget. Kemudian pertanyaan pertanyaan ketiga soal ketika aroma itu ditarik ke ingatan-ingatan masa sekarang, sepertinya nah ini di sini kita tidak tidak bisa menemukan korelasinya karena memang keadaan di tempat kita masing-masing belum berubah dari dulu sampai sekarang. Jadi kita nggak punya komparasi yang ideal. Yang terakhir, apakah aroma-aroma tersebut me- bisa dikaitkan kepada pertanyaan-pertanyaan pertama yang kita isi di Google Form. Ya, menurut kami kita punya perspektif yang berbeda soal ini. Ketika Mas Reza mengkaitkan apa yang diingat dengan pertanyaannya, mengapa aku lahir di tempat ini? Karena mengapa aku lahir di tempat ini? Karena tempat
ini tempat yang dimaksud dia bisa merasakan makanan aroma makanan yang enak di pasar, khususnya kue pancong. Sementara saya menggambarkan taman sebagai analogi untuk pertanyaan tentang bagaimana kisi-kisi masa depan saya, karena saya menggambarkan taman sebagai pelambang perubahan pas hidup. Taman yang asli sesuai khayalan saya, melambangkan air penuh semangat dan pikiran yang jernih dan kebebasan untuk berekspresi dan masa depan yang cerah. Namun pada realitanya yang saya alami sekarang, bukannya maksudnya saya bukan bermaksud curhat ya, cuman emang begitulah kayak nyataannya. Namun pada realitanya taman tersebut penuh dengan polusi yang nggak pernah berubah. Hal tersebut polusi tersebut melambangkan masa depan yang samar, kehidupan yang monoton seiring dengan quarter life crisis yang sedang saya alami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin Mas Reza ada yang ingin ditambahkan? Halo semuanya, apakah suara saya bisa terdengar? Iya, agak kedengeran. Reza ya? Oh iya, iya iya Reza, saya Reza. Iya, teman-teman, saya Reza, saya satu kelompok nih, kebetulan. Jadi em, yang sedikit saya tambahkan ya mungkin tentang eh, di pertanyaan mengapa aku lahir di tempat ini itu ya. Nah itu mungkin ya itu saya lebih bersyukur akhirnya saya bisa merasakan bahwa saya bisa lebih bersyukur kenapa saya bisa lahir di tempat ini gitu karena saya ya itu bisa ya tadi bisa masih menikmati jajanan-jajanan pasar yang tradisional, jajanan tradisional. Kemudian uh, saya juga masih sempat merasakan suasana pedesaan walaupun itu di zaman dulu ya waktu saya kecil. Nah, itu waktu saya umur 4 atau 5 tahun itu ya, walaupun sekarang keadaannya sudah berubah itu sih yang mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Jadi ya intinya saya bersyukur bisa lahir di tempat ini walaupun ya ada sisi positifnya juga tapi juga ada sisi negatifnya. Itu terima kasih semuanya itu saja. Oke. Baik. Apakah ada tanggapan dari Mas Ibe atau kita lanjut saja ke tim berikutnya? Uh, Sebenarnya menarik tadi Kain. Ada satu yang saya garis bawahi waktu presentasi itu tentang puisi sebagai pembuka mata batin. Itu menurutku menarik gitu. Sesuatu yang bahkan saya pun tidak cukup peka, sayangnya ya selama ini tidak cukup peka untuk menghubungkan antara puisi dengan mata batin gitu. Itu menurutku satu satu pengalaman yang menarik banget, kuat banget, nyata banget ketika kita melakukan upaya menulis puisi gitu. Kayak itu menarik banget tuh sebagai sebuah frasa tadi, sebagai sebuah konsep itu ketika teman-teman coba kembangkan puisi sebagai pembuka mata batin itu menarik banget menurutku. Sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan sebelumnya gitu. Sayang banget ya, sayang banget tidak terpikirkan sebelumnya. Padahal itu menarik banget secara konsep. Iya. Ya, oke, bisa dilanjutkan. Oke, tim berikutnya, tim yang kedua di data saya ini ada JR dan Halim. Adakah yang ada yang bisa mewakili? Gue yang nemu pas tadi. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Saya Halim, tapi kebetulan saya sama Mas JR itu nggak berkomunikasi. Semalam tuh sempat saya kontak beliau, tapi katanya capek habis pulang kerja, terus diajak hari ini jam 4, cuma diri doang. Terus tadi ngajak lagi saya jam 6 sore, cuma diri doang. Jadinya Jadi pakai kami, telepati aja ya Mas ya? iya, jadinya hari ini pun Mas JR nggak ada ya? Kenapa? Mas JR-nya hari JR ini itu nggak ada. nggak tahu, ada nggak? Nggak ada kalau di saya. Oh, Jadinya, nggak apa-apa Mas, bisa ini sendirilah. oh gitu. Oke, baik. Oke, saya izin jawab pertanyaan di pertemuan kedua kemarin.
Yang pertama itu, sorry, sebentar. Apa peristiwa kreatif yang mendorong Anda untuk menulis? Saya nggak inget apa peristiwa kreatifnya, tapi yang jelas yang membuat saya suka menulis dari kecil. Saya hidup di selatan Kabupaten Cianjur, di sana masih kampung, dan menulis itu tuh bukan hal yang umum di sana. Menulis seni puisi bukan hal yang umum, tapi gak tahu dari dulu saya suka banget menulis. Saya kadang mewakili SD buat lomba baca puisi juga gitu. Terus puncak saya suka menulis itu tuh pas SMA. Jadi saya udah gak tinggal sama orang tua dari usia 13 tahun. Eh, SMP pesantren di luar kota, SMA pesantren lagi dengan terpaksa di kota yang lainnya. Mulai mulai suka menulis banget itu tuh kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA di pesantren waktu eh, jadwal pesantren gak terlalu padat. Gak terlalu padat. Jadi jam 12 malam saya bisa kabur ke warnet buat nulis. Buat nulis, buat dengerin musik di YouTube karena di pesantren itu gak bisa. Dan ya itu dulu pelanggaran. Tapi selama saya kabur-kaburan ke warnet itu gak pernah ketahuan untungnya ada strategi-strategi khusus. Dan dari sanalah saya beneran suka menulis. Kayak penulis itu gak tahu sebagai pelarian, gak tahu sebagai jalan pulang, tapi yang jelas ketika saya ngerasa risau gundah, saya selalu balik ke menulis gitu. Dan ketika saya nulis, saya ngerasa tenang. Waktu itu kelas 3 SMA saya punya target pengen nyelesain satu novel sebelum saya keluar SMA. Dan itu tuh saya masih inget halamannya tuh ada 400 dan sampai sekarang itu belum diterbitkan karena saya ngerasa pas saya baca sekarang itu jelek banget. Jelek banget, bahkan saya baca sedikit pun gak mau saking saking jeleknya. Dan saya mempertanyakan kenapa waktu SMA saya bisa nulis sebanyak ini setiap hari kabur ke warnet, padahal ini karya yang jelek. Bahkan gak mau saya buka-buka lagi gitu. Lalu ya ya itu, apa peristiwa kreatif yang mendorong Anda untuk menulis? Saya tidak bisa menjawabnya, tapi yang jelas dari kecil saya suka banget menulis. Menulis udah seperti jalan pulang buat saya waktu itu. Terus mendekati kuliah yang kemarin saya ceritakan, eh, permasalahan hidup gak tahu kenapa tiba-tiba ada beban mulai bertambah. Saya gak lagi pesantren. eh, saya kira dengan saya terlepas dari pesantren saya bisa lebih bebas, tapi ternyata enggak. Yang awalnya menulis itu sebagai jalan pulang ke sini ke sini malah jadi sebagai pelarian gitu. Jadinya tuh kalau misalkan saya lagi bahagia saya gak bisa nulis, tapi kalau misalkan saya lagi sedih lagi gundah saya lari ke nulis gitu. Makanya mungkin yang pengen banget saya tanyakan ke Mas Ibe nanti adalah apakah kita harus selalu menderita dulu untuk menjadi seorang seniman? Mungkin itu untuk nanti. Itu untuk pertanyaan pertama. Lalu untuk pertanyaan kedua, aroma apa yang paling melekat di ingatan teman-teman ketika muncul kata malam, pasar, atau taman? Ini kemarin sudah saya jawab. Saya paling lekat di antara ketiga kata ini dengan malam, karena di kota Bandung saya tinggal 7 tahun kemarin untuk kuliah dan kerja. Di sana tuh saya sering banget menghabiskan waktu malam-malam buat jalan, cuma sekedar dengerin musik, cuma buat jalan aja, biar biar pertanyaan-pertanyaan di kepala tuh apa ya, berhenti sejenak gitu. Kadang saya ngajak ngobrol eh, orang random, udah gitu ya udah kita gak ketemu lagi gitu udahnya. Atau ya gitu ikut aksi-aksi gak jelas, tapi saya cuma diem aja, cuma pengen ada aktivitas aja gitu. Jadi yang aroma apa yang paling melekat di ingatan teman-teman ketika muncul eh, saat kata malam, ya aroma tanah. Karena tanah Bandung itu khas, apalagi pas setelah hujan, debunya pun tercium secara khas gitu kalau menurut saya. Apalagi pas malam, pas polusi dikit-dikit banget, terus dicampur udara Bandung yang dingin. Dan saya tinggal di Jalan Supratman, kalau mau tahu di sana tuh sangat sepi, jadinya tuh
sangat nyaman gitu udaranya, gak terlalu banyak polusi. Itu untuk pertanyaan kedua. Lalu apa kisah di belakang aroma tersebut? Barusan udah saya jawab. Lalu lebih jauh lagi, apakah aroma tersebut bisa membawa Anda ke peristiwa tertentu di masa kini? Ini bisa seperti yang kemarin saya ceritakan. Eh, Saya akhirnya memutuskan untuk berhenti tinggal di Bandung dan berencana tinggal di Jogja untuk 1 bulan. Tapi pertemuan dengan beberapa orang asing di Jogja membuat saya akhirnya memutuskan untuk eh, backpackeran melalui Jawa, Bali, Lombok selama sebulan. Dan setelah saya balik lagi ke Bandung, saya memutuskan untuk pindah ke Cirebon. Apakah aroma tersebut bisa membawa Anda ke peristiwa tertentu masa kini? Bisa banget. Di sini kemarin ada orang Cirebon. Di Cirebon itu anginnya kencang, panas, tanahnya aromanya beda lagi. Dan yang bikin saya ingat adalah dulu dulu saya waktu di Bandung, saya mencium aroma tanah itu dalam keadaan saya yang eh, apa ya, yang absurd, yang banyak mempertanyakan banyak hal, yang bosen dengan kehidupan, bahkan lu males banget hidup gitu. Tapi di Cirebon sekarang keadaan saya jauh lebih baik, jauh lebih baik. Mencium aroma tanah dengan keadaan yang jauh lebih baik. Entah karena entah karena ini sesuatu hal yang baru, entah karena entah karena saya memang betah di Cirebon, di kota yang tidak terlalu bising, ke pantai dekat, ke gunung dekat. Ketika saya butuh pelarian, saya tinggal lari ke pantai atau ke gunung. Jadinya mungkin saya jauh lebih senang di sini. Begitu. Lalu, bisakah Anda menghubungkan ingatan tersebut dengan pertanyaan Anda pada pertemuan pertama? Eh, Bisa. Kebetulan kalau tim panitia ada datanya, saya itu mempertanyakan 2 hal di pertemuan pertama. Yang pertama itu, apa yang sebenarnya saya cari. Sampai saat ini pun saya mungkin nggak tahu apa yang sedang saya cari gitu. Dan lebih tepatnya ada banyak cabang di kepala saya, dan saya tuh masih bingung saya harus kemana gitu. Bidang pekerjaan saya sekarang digital marketing. Teman-teman saya yang dulu start digital marketing sekarang udah beneran sukses karena mereka serius. Sementara saya terus di bawah, stagnan, nggak ada perkembangan. Karena ketika saya mau serius digital marketing, tiba-tiba saya pengen balik lagi nulis. Ketika saya udah pengen balik nulis, saya tiba-tiba pengen full time backpacker misalkan, atau apa gitu. Selalu ada hal yang gak bisa saya cerna dengan baik, dan akhirnya bikin saya gak tahu apa yang sebenarnya saya cari gitu. Istilahnya, saya misalkan saya sedang naik perahu, saya punya 2 jalur, tapi tiba-tiba ada jalur lain. Saya kadang memutuskan memutar arah, ngelawan arus yang kencang, terus saya tiba-tiba bergerak ke jalur baru, dan dengan membenarkan pendapat saya kalau itu jalur benar. Tapi saya tidak tahu itu tuh jalur benar atau salah. Jadi itu hubungan ingatan tersebut dengan pertanyaan saya di pertemuan pertama. Lalu ada juga pertanyaan di pertemuan pertama itu, hmm, apa ya? Kenapa saya mau selalu menghancurkan apa yang saya sukai gitu? Kenapa saya selalu menghancurkan apa yang saya cintai? Gak tahu, itu kadang saya selalu mempertanyakan hal itu. Eh, hal hal Contoh kecilnya mungkin yang barusan saya ceritain tentang saya sangat suka menulis sejalan pulang, tapi kenapa saya gak pulang-pulang gitu? Atau lebih konkretnya lagi, saya tuh punya kecenderungan ketika saya mencintai seseorang, saya berusaha untuk menjauhkan orang itu dari saya gitu. Entah karena saya ngerasa gak layak, tapi selalu saja kayak gitu. Eh, ini belum 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 ada belum belum terjawab, tapi mungkin karena apa ya? Karena dari kecil saya emang jauh banget sama orang tua. Maksudnya
waktu SD saya tinggal sama orang tua, cuma kita gak deket. eh, Pukul memukul itu biasa, dipukul kakak sampai berdarah itu biasa. SMP saya pura-pura pengen jadi ustadz, padahal saya pengen keluar dari Cianjur. Saya udah hidup mandiri dari usia 13 tahun sampai kuliah pun biayain diri sendiri. Jadinya mungkin saya punya kecenderungan buat saya bisa ngelakuin apapun sendiri gitu. Dan ketika ada orang yang mau nolong, ada orang yang mau mengasihi, saya ngerasa eh, saya nggak butuh bantuan kamu, saya ngerasa risih. Mungkin saya kayak gitu. Jadinya tuh, tapi akhirnya saya nyesal gitu. Kenapa kenapa saya harus menghancurkan mereka? Padahal mereka berniat baik. Ya, begitu mungkin Mas Ibe yang bisa saya sampaikan. Terima Oke, kasih. oke. Terima kasih. Sebenarnya tadi menarik tentang bagaimana perjalanan personal ini kita gunakan ketika kita menulis puisi gitu. Tapi sebagai catatan sebenarnya yang paling penting barangkali seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya gitu, bahwa uh, pengertian kita tentang kreativitas itu mesti diperlebar, bukan tentang kita gitu, tetapi ketika kita terkoneksi dengan orang lain. Nah, itu barangkali yang paling penting gitu, karena ada satu cerita tentang bagaimana seorang, jadi suatu waktu ketika Robert Frost yang pada pertemuan pertama puisinya sempat kita mention, Robert Frost itu di usia senjanya, di usia tuanya tinggal di daerah New England di daerah Amerika. Nah, suatu waktu sahabat dari Robert Frost ini datang dan dia bertanya gitu tentang bersama wartawan gitu, dan wartawan bertanya ke sahabatnya Robert Frost. Si sahabat ini menjawab gitu, dia ditanya gitu kayak apa sih kekuatan terbesar dari puisi-puisi Robert Frost gitu. Nah, jawaban temannya ini secara gamblang mengatakan bahwa kekuatan terbaik dari puisi-puisi Robert Frost adalah kemampuan Robert Frost meminjam sebanyak mungkin pengalaman orang lain dan dituangkan dalam puisi gitu. Nah, barangkali itu yang jadi satu respon sederhana tentang yang tadi gitu, bahwa kita perlu memperluas, kita perlu memperlebar gitu definisi kita tentang kreativitas itu sendiri. Tidak tentang diri kita, tidak tentang lingkungan kecil kita, tetapi bagaimana diri kita ini ketika terkoneksi dengan orang lain atau sesuatu di luar diri. Nah, itu menjadi satu catatan tersendiri buat kita di sesi-sesi ini sebenarnya. Oke, mungkin bisa lanjut Kak In. Thank you. Oke, lanjut ke tim berikutnya. Timnya Mbak Ceva sama Mbak Tresia. Kalau nggak salah, Mbak Tresianya yang ada di sini. Silakan. Iya, halo, selamat malam, Kak. Selamat malam. Ya, belum sempat Silakan. ngobrol Devanya. Kenapa? Cuman aku belum sempat ngobrol sama Kak Devanya. Oh, oke. Ya, berarti Ya, ini aku perenungan sendiri aja. ya Silakan. izin menjawab pertanyaan yang pertama sama pertanyaan yang terakhir ya, Kak. Oke. Ya, apa ide kreatif yang mendorong untuk menulis? Kalau aku, ide kreatif untuk menulis itu waktu masih SMP. Aku Mm-mm. suka cipta puisi karena terinspirasi dari pengalaman aku sendiri. Ya, aku sempat ada cipta puisi, ada beberapa puisi. Yang pertama itu berjudul Detak Hati. Terus ada juga tentang ibu, ada juga tentang persatuan negara. Itu aja, Kak. Oke, Makasih itu aja. ya, Kak. Maaf nggak bisa jawab semuanya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini eh, tidak wajib. Jadi silakan Mas Ibe, kalau mau ditanggapi atau lanjut. Ya, boleh lanjut Kak In. Oke, lanjut. Kalau gitu tim berikutnya ada timnya Mbak Riri sama
Pita. Single. Oh, oke. Mbak Pitanya udah bisa Jelas, Kak. jelas. Silakan Kak Pita. Oke. Jadi nggak jauh kan suaraku? Enggak, ada kok, jelas-jelas. Oke. Ini soalnya wifi-nya kurang stabil. Ini cuma 2 baris juga. Oh iya ya. Yang penting hatinya Dan stabil, Kak. suara di sana tuh kurang jelas. Jadi takutnya suara saya juga penerimaannya. Tapi Oke, aman kan ini? Jadi Hah? kalau suara Kak, ini aman kan? Soalnya Aman. suara Kain sama yang lainnya tuh kayak orang kecekik-cekik begitu. Oh, ya maaf ya. Silakan, Ya, jelas kok. sinyal kok. Ya, jadi sama sih kayak beberapa teman juga sebenarnya saya sama Riri itu belum banyak ngobrol karena kesibukan masing-masing kan. Jadi kita cuman chat Lihat-lihatan. beberapa kalimat sih. Bahkan ada beberapa pertanyaan pancingan itu mungkin cuman 1-2 sih yang akhirnya itu pun akhirnya menyimpulkan masing-masing sebetulnya. Karena ya itu dia terbatasnya, bukan terbatasnya waktu sih, mungkin memang karena kita yang tidak bisa. Jadi untuk yang pertama kan, hal kreatif apa yang mendorong untuk menulis. Jadi kalau dari saya sih itu ini yang pertama kali menulis secara umum ya, itu dulu pertama kali menulis tuh karena ketika menulis tuh menemukan kedamaian gitu. Jadi daripada cerita ke orang-orang gitu kan yang kerahasiaannya tidak terjamin, jadi mending diungkapkan lewat tulisannya gitu. Terus menulis juga jadi semacam terapi kalau buat saya itu dari kecil sampai yang terutama sekarang-sekarang ini kan. Nah, terus kalau untuk puisi, walaupun sebenarnya tulisan-tulisan yang saya sebut puisi itu belum layak disebut puisi, tapi ya sudahlah kita sebut saja itu puisi kan. Itu sebenarnya dulu pertama kali menulis itu karena teman-teman sering curhat, itu yang pertama. Terus mereka juga ada teman yang kadang dia suka nih sama orang kan, tapi dia malu lah untuk mengungkapkannya. Jadi mereka kadang minta tolong, buatkan ini dong gitu, nanti disampaikan gitu. Tapi yang bacain tuh kadang saya sendiri yang bacain mereka, nanti baru Dibayar nggak? di akhir puisi tuh enggak. Ya kenapa dulu ya nggak kepikiran buat di komen. Iya, iya sih waktu itu masih polos nan lugu gitu kan, jadi belum kepikiran untuk mengut bayar. Ini seperti itu, jadi banyak sih orang yang akhirnya jadian ya walaupun nggak sampai langgeng gara-gara dan kadang-kadang mereka lagi berantem gitu juga nanti ya saling tegurnya tuh lewat puisi gitu kan. Kayak waktu itu Wow. ada teman yang cemburu gitu kan, itu kejadiannya waktu 2012 Kain. Jadi dulu tuh kan sempat ada yang namanya dia kayak apa ya, bingung juga sih mau menjelaskannya, pokoknya kayak voice block begitu lah kalau dulu kita menyebutnya. Nah di situ kan jadi kayak kita buka room gitu lah. Cuman itu memang terbatas kan. Nah jadi misalnya nih kayak ada teman yang cemburu, dia tuh mau bilang cemburu ke pacarnya tuh tapi malu atau gimana, jadi nanti dia sampaikan lewat dia minta tolong, Kak buatkan dong yang seperti ini gitu, ini si hatiku nanti bacakan, seperti itulah intinya. Itu sih eh, yang mendorong akhirnya jadi suka nulis-nulis puisi gitu. Terus kalau si Riri tadi, dia sama sih kurang lebih, dia tuh senang menulis itu karena ya dia menemukan intinya lewat tulisan tuh dia bisa curhat. Jadi lagi marah-marah pun katanya ngomel-ngomel pun juga lewat tulisan gitu, lagi sedih. Terus kalau habis nonton drakor atau apa gitu, pokoknya semuanya dia akan meluapkan itu lewat tulisan. Itu sih yang aku tangkap dari percakapan kita tadi. Gitu. Terus pertanyaan yang mengenai apa sih yang apa ya teh? Dia yang terbayangkan ya ketika Muncul kata malam menyebut atau pasar atau malam, taman, taman. sama pasar itu. Aku sama Riri itu Jadi pasar sama-sama malam. memilih malam gitu. Kalau Riri, dia katanya kenapa suka malam? Atau ketika malam tuh dia yang terbayang apa? Dia tuh terbayang
berada di pinggir laut dan terbayang aroma asinnya, terbayang deburannya. Intinya dia sangat suka lah gitu. Nah, kalau aku lain lagi Kak In. Jadi Mm-mm. ini aku tuh alami sejak SMA kalau nggak salah. Iya, sejak SMA Mm-mm. 2010 soalnya. Mm-mm. Jadi kalau malam ini ngayal sih, lebih ke halu. Jadi aku tuh kalau kalau ada yang sebut malam gitu kan, aku langsung terlempar di satu keadaan, dan itu nggak setiap waktu sih, biasanya kalau pas lagi sendiri atau lagi galau-galaunya. Jadi kalau sudah malam tuh langsung terlempar di satu kondisi, berada di satu tempat. eh tapi aku nggak bisa pastikan itu tempat apa. Yang jelas di situ aku berdiri di satu tempat, itu latarnya malam, di bawahnya itu ya ada pasir yang ya sehalus itu gitu kan. Terus langitnya tuh ada bintang sama bulan purnama begitu, dan itu ada aroma. Cuman sampai sekarang saya belum pernah menemukan aroma seperti itu. Jadi aroma itu hanya ada di kepala aku. Cuman jadi kayak aroma bunga begitu, tapi lebih lebih lembut, lebih apa ya, lebih soft gitu baunya. Atau dan sejauh ini saya cari-cari aroma itu saya belum ketemu kayaknya. Jadi Wow. fix itu hanya ada di kepalaku. Ya, mungkin nggak tahu lah ya di masa depan atau kapan itu akan ketemu aroma seperti itu. Tapi sejauh ini itulah yang sering kurasakan kalau malam, atau ada orang menyebut kata malam, yaitu yang terbayangkan berada di kondisi seperti itu, sama di latar belakang ini ada jangkrik gitu, terus ada juga alunan musik yang nah itulah Musik seperti itu. apa ini? Itu ya lebih ke situ sih. Terus kalau ditanya apakah itu bisa dihubungkan dengan masa sekarang, ya sejauh saya tidak bisa jawab Kak In gitu kan, karena itu hanya terjadi di kepala aku sejauh. Ya siapa tahu nanti yang terbayang itu videografinya Lintas yang tadi. Entahlah. Iya Kak, itu saking penasaranku dengan aroma di kepala aku itu sampai mencari aroma parfum pun itu jadi patokannya. Dan Wah, sejauh ini tapi kan selalu belum ketemu ya. belum ketemu. Dan itu entahlah itu aroma apa ya. Jadi kalau disuruh gambarkan pun juga saya tidak bisa gambarkan, tapi saya cuma bisa rasakan seperti itu. Hmm. Ya mungkin hanya itu sih yang bisa saya ceritakan. Itu. Oke, makasih Kak In dan Oke. Mas Ibe. Maaf. Iya. Terima kasih. Ada tanggapan mungkin dari Mas Ibe? Bisa dilanjut aja kain aman. Oke. Tim selanjutnya Aquila dan Aditya. Halo Kak, Ya, halo. iya. Eh, Selamat malam semuanya. Malam. Ya tadi sempat chat ya sama Kak Aditya. Cuman yang empat pertanyaan itu langsung kayak dijawab aja gitu, dijawab saling lempar jawab yang empat itu. Nah yang tadi aku sampaikan itu untuk yang pertanyaan nomor satu itu eh, tentang ide kreatif ya. Mm-mm. Hampir sama sih ya, karena yang pertama itu kalau dari saya tuh dari semasa kecil itu emang suka nulis ya. Kebetulan waktu SD itu ada tugas. Nah, tugasnya itu bikin puisi yang akhirnya itu berirama gitu. Nah, Hmm. pas bikin itu teh kayak apa namanya, kayak tertantang gitu buat mencari kata yang pada akhirnya itu hurufnya tuh sama gitu. Sampai sekarang juga paling senang emang puisi-puisi yang banyak beriramanya sama gitu. Rima Terus ya. Bersaja kering. ya Kayak berima pantun. gitu. Nah, yang paling mendorong saya apa suka menulis puisi itu paling di masa SMA. Itu saya pernah menemukan buku semacam, tapi semacam majalah gitu, bukunya enggak, bukan buku yang tebal-tebal, itu ada syair-syair Rumi. Nah itu jadi pas awal sebelumnya tuh saya ngira puisi itu enggak biasa aja gitu, kayak nggak ada apa ya, nggak ada maknanya itu nggak sedalam itu. Ternyata pas Hmm. baca-baca syairnya Rumi itu ternyata puisi itu sedalam itu ya, seluas itu ternyata. Nah dari sana makin tertariklah dengan puisi sampai pernah ikut kayak lomba puisi mewakili sekolah kayak gitu, pernah kayak
apalagi punya ikut-ikut kayak komunitas puisi kayak gitu. Pernah ikut juga kayak bikin antologi puisi kayak gitu. Terus kalau untuk pertanyaan kedua itu tentang aroma. Nah, kalau tentang aroma yang paling saya ini tuh tentang malam ya. Sebenarnya sih kalau tentang aroma itu kurang apa ya, kurang terasa gitu buat saya. Cuman yang paling mengusik itu kata malam gitu. Soalnya kalau malam itu identik sama kayak kegelapan gitu ya, kayak gelap-gelap gitu. Dan saya tuh punya kayak rasa takut gitu akan malam. Soalnya kayak banyak kejadian yang terjadi yang kurang mengenakan kalau malam itu. Pernah saya sakit dirawat itu kalau malam-malam itu terasa kayak udah kepikiran banyak kayak gitu. Kayak berat banget. Terus kalau malam itu saya sebelumnya tuh sering ini apa kayak mimpi buruk itu sering banget mimpi buruk kayak gitu makanya kadang takut banget kalau lewat malam tapi sekarang udah agak mendingan kayak gitu ya. Nah terus yang ketiga apakah aroma tersebut bisa membawa ke peristiwa sekarang itu sangat berpengaruh ya soalnya kan kalau sebelumnya itu banyak rasa-rasa kayak ketakutan kayak khawatir kayak gitu. Nah kalau sekarang itu saya berusaha untuk apa namanya lebih menikmati hidup gitu lebih menikmati hidup kayak ternyata nggak harus semuanya itu dipikirkan banyak-banyak gitu. Lebih fokus ke menikmati menikmati hidup kayak gitu. Terus yang terakhir itu bisa Anda menghubungkan ingatan tersebut dengan pertanyaan pada pertemuan pertama. Nah, kalau yang ini karena memang itu sangat sangat berpengaruh, jadi saya mulai banyak memperbaiki kayak pola tidur, kayak baca-baca baca-baca cerita juga sekarang yang kayak happy ending aja gitu. Soalnya kalau kalau misalkan yang sad ending itu kadang suka masuk mimpi dan itu bikin mood kayak jelek banget gitu ya. Jadi yang sekarang-sekarang itu berusaha buat berpikir-berpikir yang kayak positif aja gitu. Ya mungkin dari saya segitu aja. Oke, terima kasih. Ya. Terima Lanjut lagi kasih. Mas Ibe, atau gimana? Enaknya dikelarin aja semua dulu kain baru nanti di belakang kita coba ekspor. Oke. Kira-kira akan diarahkan kemana nih hasil obrolan teman-teman? Oke. Kalau gitu timnya Mas Saifuddin. Silakan. Oke, selamat malam teman-teman. Malam. Suaranya jelas tidak ya? Jelas, jelas. Oh iya jelas ya. Ini sepertinya untuk Kak Wahdah katanya nggak bisa masuk ya. Katanya kepental terus setiap kali mau masuk. Oke. Tulisannya itu Zoom tidak menanggapi katanya. Oke, oke. Ya, silakan kalau begitu Mas Saifuddin bisa mewakili aja timnya. Oh iya, iya. Ya, mungkin yang pertanyaan pertama ya terkait dengan peristiwa kreatif apa yang mendorong untuk menulis. Kalau untuk peristiwa kreatif mungkin karena memang kalau dari pengalaman saya gitu, saya tumbuh ya secara personal sebagai orang yang ya cukup melankolik ya. Mungkin karena dari segi latar belakang keluarga kali ya. Dari situlah kemudian saya mencoba buat mencari ketenangan. Tapi entah kenapa ya ketenangan itu eh, membawa saya pada teks gitu. Dan kemudian setelah itu setiap kali waktu itu masih SMP, saya mencoba buat menulis diary dan sebagainya. Yang kemudian ketika SMA, saya mulai beralih menulis puisi, menulis cerpen. Bahkan waktu itu juga pernah menulis novel, sekalipun gagal gitu. Tapi itu menjadi sebuah proses gitu. Menjadi proses bagi saya sekalipun memang kalau misalnya saya coba baca
dan seakan-akan ya teks itu menjadi sebuah aib bagi proses saya gitu. Tapi pada akhirnya saya nggak bisa memungkiri bahwa ya itu merupakan titik tolak saya sebagai proses menulis gitu. Yang kemudian ketika dulu itu eh, saya merasa bahwa menulis sebagai pelarian dari sebuah perasaan, kalau untuk hari ini berbeda gitu. Kalau untuk hari ini saya merasa bahwa ya terkait dengan menulis adalah bagaimana saya mencoba buat merespon keresahan dari situasi gitu. Baik itu keresahan situasi secara personal maupun keresahan situasi secara komunal gitu. Dan bahkan ketika saya merasakan keresahan secara personal, saya juga berusaha untuk membawa keresahan tersebut menjadi keresahan secara publik gitu, menjadi keresahan secara universal. Dari setelah kemudian yang menjadi patokan saya buat menulis. Karena kalau untuk saat ini gitu kan, setiap kali saya menulis sesuai dengan apa yang saya rasakan, kemudian menulis apa yang menjadi persoalan personal saya gitu. Saya merasa bahwa saya gagal di lingkaran itu. Saya lebih bisa leluasa untuk melihat situasi sekitar yang kemudian menjadi keresahan saya buat untuk ditulis gitu. Karena memang kalau misalnya saya merasa berasa kayak ada yang ganjil di kepala. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua ya, aroma apa yang paling melekat? Oh, yang pertanyaan kayak kemarin ya. Kalau untuk pertanyaan ini sebenarnya sama ya. Jadi ya untuk aroma-aroma seperti aroma malam, hal yang saya ingat ya ketika waktu itu waktu masih kuliah, saya seringkali pulang malam-malam gitu kan. Dan ini ya membuat saya lebih akrab dengan aroma angin malam, lebih akrab dengan aroma desaran debu gitu. Apalagi ketika di jalan, suara knalpot, polusi, dan sebagainya. Sedangkan untuk terkait dengan apakah aroma tersebut bisa membawa saya ke peristiwa masa kini, yaitu sebenarnya sangat terasa sekali ya aromanya. Karena memang untuk saat ini juga posisi saya sedang merantau, saya dari Cirebon ya. Karena tadi juga katanya ada yang dari Cirebon juga, Mas Halim. Saya domisili Cirebon. Tapi saat ini saya sedang posisinya di Banten, di Tangerang. Nah, jadi setiap kali saya merasakan situasi malam di kota orang gitu, justru yang saya rasakan itu seakan menegaskan perasaan keterasingan gitu. Dulu waktu saya masih bolak-balik antara Cirebon Kuningan lintas kota itu, yang saya rasakan bukan persoalan keterasingan ya. Tapi kalau untuk sekarang, lebih ke persoalan keterasingan karena mungkin saya jauh dari kota sendiri mungkin gitu ya. Mhm. Kemudian terkait dengan apa lagi ya? Yang pertanyaan terakhir itu apa ya? Saya lupa. Bisakah teman-teman itu mengaitkan ke pertanyaan di pertemuan pertama, eh, mengaitkan Oh, ingatan itu iya. dengan Pengalaman remaja ya. yang pertanyaan-pertanyaan pada pertemuan pertama. Masih ingat nggak Mas Saifuddin dengan pertanyaannya waktu di pertemuan pertama? Sebentar. Pertanyaan yang di pertemuan pertama itu terkait dengan, kalau nggak salah ini ya. Ya, apa pertanyaan yang Mas Saifuddin punya tentang diri sendiri, gitu kan? Oh iya. Nah, Heeh. Pertanyaan tentang diri sendiri. ya, Ya jadi sebenarnya itu lebih nggak ap- jauh dari persoalan ketubuhan sih ya. Nggak jauh dari persoalan ketubuhan karena memang eh, saya waktu itu tumbuh di lingkungan yang sangat toxic masculinity gitu. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena memang di lingkungan saya itu mayoritas orang-orang petani.
Dan mereka, orang-orang petani, ketika bekerja itu, hal yang menjadi utama modalnya adalah tenaga. Nah, dari situlah kemudian setiap kali ada orang-orang yang secara tenaganya tidak terlalu kuat atau bahkan dari segi fisik krempeng, kurus dan sebagainya gitu, itu seakan-akan dianggap sebagai ya orang yang inferior, dianggap Hmm. rendah. Hmm. Dari situlah yang kemudian menjadi keresahan saya untuk sekarang juga gitu. Menjadi keresahan setiap kali saya menulis puisi. Hmm. Misalnya di sana saya mencoba buat mempertanyakan makna kerja, kemudian makna maskulin, yang kemudian juga pada akhirnya saya mempertanyakan makna tubuh gitu. Mungkin gitu sih Oke, terkait oke. dengan yang saya Iya, obrolkan sama Kak Wahda. iya. Tapi ya lebih dari itu, setiap kali saya menulis puisi ya puisi itu seakan menjernihkan air mata gitu. Oke. Mungkin gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Sip, lanjut ke timnya Risma. Sama siapa? Asri Waru ya. Selamat malam, Kak. Malam. Maaf sebelumnya, Kak. Memang tadi aku chat Karisma kan. Karisma Mhm. bilang ada pekerjaan mendadak dulu, katanya gitu. Lalu aku bilang, oke Kak, nanti saya nunggu, saya bilang gitu. Iya, tapi mungkin Kak Risma lagi ada kesibukan sampai sekarang. Kakak itu belum ada, istilahnya ini. Ada kok di sini. Kalau nggak Oh salah sih iya, ada. dari Karisma. Iya, jadi kami belum 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 bicara. komunikasi ya. Iya, karena kakak itu lagi sibuk tadi, Kak. Oke. Gitu. Oke, Nah, silakan jadi berarti ini dari sendiri. mewakili diri sendiri aja dulu. Iya. Baik, Kak. Saya jawab satu persatu. Kalau tadi yang pertama itu kan yang dibilang kan, Kak, apa yang mendorong untuk menulis, ya kan? Nah, kalau aku, Kak, waktu aku SMA, aku pernah membaca buku suatu kisah yang menceritakan perjuangan gadis buta, gitu kan. Jadi saya baca mulai dari awal sampai akhir. Setelah saya baca, aku kayak menarik ya kan, kayak menarik dalam diriku, bagus juga ya. Melalui penulisan bisa kita mengungkapkan perasaan kita sendiri. Oleh karena itu kan saya mencoba untuk menulis. Tapi kalau dibilang puisi juga tidak, cerita juga tidak. Cuman saya setiap ada momen yang saya rasakan kayak saya lagi galau gitu ya kan, lagi ini gitu kan, entah apa yang terjadi dalam diriku saya tulis, saya buat dalam, saya simpan-simpan saja, Kak. Kadang kalau aku lagi bahagia saya baca, ngeri ya ternyata gitu. Jadi kayak bagus juga sih, menarik gitu. Itulah Kak. Jadi kalau itulah nomor yang jawaban nomor satu. Jadi kalau yang nomor dua tentang aroma ya Kak ya. Ya. Ya kalau aroma itu seperti yang saya bilang kemarin, saya saya di kampung itu sering dibawa ke pasar. Jadi yang saya sering mencium itu aroma jajan-jajanan gitu. Nah, sekarang saya kan Kak udah jauh dari kampung halaman gitu kan, dari Nias ke Medan gitu ya kan. Jadi kan aku udah di kota sekarang, jadi aku tinggal di asrama kan. Cuman kalau memang ada kepentingan untuk keluar, saya ajak kakak asrama gitu kan, atau ibu asrama kami gitu. Jadi ke pasar gitu kan Kak. Jadi kalau saya ajak ke pasar, ibu asrama kayak teringat masa lalu. Iya ya, dulu aku di kampung juga sama mama kayak gini. Jadi itulah yang kayak ada kan di pertanyaan tadi kan, apa yang membawa
apa masa dulu dengan masa sekarang, apa Mm-mm. apa Yang kaitannya ya kan? mengaitkan gitu ya. Iya, yang mengaitkan. Jadi itulah kaitannya Kak. Setiap saya ke pasar teringat mama, teringat Oke. halaman gitu. Nah, yang ketiga apa nih Kak? Itu Yang yang ketiga ketiga. iya, yang ketiga udah tercantum ya kan? Sudah terjawab itu. Oh ya, iya, tercantum. Dan yang Iya, keempat yaitu apakah bisa dikaitkan lagi dengan pertanyaan pada pertemuan pertama. Jadi ingatan-ingatan tadi itu memori tadi itu apakah bisa dihubungkan dengan pertanyaan-pertanyaan pengalaman diri kamu sendiri di loh, pertama. Kak. Iya. Heeh. Pengalaman, iya. Kalau pengalaman aku dulu, em, apa ya Kak? Kalau pengalaman diriku sendiri, saya tuh di kampung halaman seorang tunanetra ya kan Kak, disabilitas netra. Mm-mm. Sementara saya pernah em, mencoba untuk bergabung di umum, di sekolah umum Kak. Tapi Mm-mm. karena saya tunanetra, mereka nggak mengerti bagaimana Mm. cara berteman dengan aku sehingga aku dipukulin, aku bukuku tuh dikoyak gitulah ya kan Kak. Waduh. Iya, jadi sehingga mama aku bilang ya udahlah berhenti saja gitu kata mama. Mm. Jadi aku berhenti Kak, udah bertahun-tahun aku berhenti sekolah gitu kan Mm. di rumah-rumah saja. Kadang memang minder ya Kak, kalau bertemu orang-orang, ih kok aku berbeda ya dengan mereka gitu ya kan, kalau pengalamanku. Jadi puji Tuhannya Kak, Mm. selesai seiring jalannya waktu aku berusia 16 tahun Kak, Mm. saya menemukan sekolah di Medan. Jadi Mm. sebenarnya orang tua saya itu nggak setuju kalau saya pergi karena jauh ya kan. Cuman karena apa? Karena demi pendidikan Kak, saya bilang enggak, saya harus bisa sekolah, harus bisa sama dengan orang-orang. Gitu Kak kalau pengalaman Kak. Terima kasih. Oke. Oke. Mungkin Risma ada yang mau ditambahkan? Kebetulan lagi ada di sini. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Mbak Sri, minta maaf tadi saya ada kegiatan jadi belum sempat untuk mengomunikasikan beberapa pertanyaan tadi. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama, ide kreatif yang mendorong untuk menulis. Kalau dari apa yang saya rasakan, saya suka baca puisi. Saya jatuh cinta sama kata-kata atau diksi yang dipakai penyair penyair puisi tersebut. Dan apa ya, saya tipikal orang yang tidak gampang bercerita tentang apa yang saya rasa atau terbuka ke teman-teman. Jadi saya lebih suka menuangkannya lewat Tulisan. kata-kata, iya, atau lewat salah satunya puisi. Gitu. Jadi dari situ saya apa ya, untuk menuangkannya ke dalam puisi itu kan harus ada bagaimana kita bisa memilih kata yang tepat. Mungkin dari situ yang mendorong ide kreatifnya. Oke. Kemudian terkait aroma, saya pilih kata malam bukan dikhususkan ke aroma ya, tapi apa yang melekat di ingatan saya ketika malam itu kata dingin. Ya, untuk yang melatar belakangi kenapa kata dingin ini melekat di ingatan saya ketika malam. Waktu kecil atau semasa kecil saya hidup bersama kakek nenek yang tinggal di daerah pegunungan atau di dataran tinggi. Jadi kalau malam itu cuacanya dingin sekali. Jadi itu Pasti. ya, jadi itu yang membuat saya mengingat itu. Yang melekat di ingatan saya kalau malam itu kata dingin. Iya. Gitu. Kemudian lebih jauh lagi, apakah
kata dingin ini membawa saya ke peristiwa tertentu di masa kini. Em, Kalau sekarang kebetulan saya lagi merantau dan saya ada di daerah Gorontalo, di mana eh, di Gorontalo lebih panas cuacanya. Jadi Iya. saya merantau ke Gorontalo. Jadi kata dingin ini saya maknakan kalau di masa kini kayak sendiri gitu, karena jauh dari keluarga. Mm-mm. Ya, itu. Kemudian kaitannya dengan pertanyaan di pertemuan satu, em, saya membuat pertanyaan di situ, ya mungkin berkaitan karena saya posisinya merantau, hidup di daerah orang dan posisinya sendiri. Saya membuat pertanyaan, apakah saya akan berkeluarga, membina sebuah keluarga. Mm-mm. Oke, mungkin itu dari saya. Terima Oke. kasih. Terima kasih. Oke, lanjut langsung ke tim selanjutnya. Siapa ini? Oke, Deriana dan Yose. Kayaknya dua-duanya ada di sini. Baik, Silakan. selamat malam. Malam. Ya, dari tim kami, saya, Suaranya agak jauh, Mas. Tolong didekatin lagi. oh ya, sudah jelas suara. Lebih bagus, cuman masih agak jauh. Oh ya, soalnya jaringan di daerah kami kadang kurang stabil. Baik, saya langsung Kak. Iya. Ya, jadi di ini kami, saya dengan Diriana, nanti saya duluan sharing, setelah itu baru Diriana juga. Untuk pertanyaan pertama tentang peristiwa kreatif, dari saya itu setelah saya refleksi itu cukup banyak dan saling kait mengait gitu. Jadi tidak ada satu titik tolak, namun yang Sebentar, Mas, membekas, saya potong. Tadi sudah sempat ya, berkomunikasi dengan Deriana. ya sudah. Oke, berarti Kami kalau di, begitu tolong ya, Mas Yose yang dibahas adalah hasil obrolannya dengan Mbak Deriana. Jadi mungkin ya, tentang jawaban-jawaban dari Mbak Deriana sendiri. ah, ya. Kalau kami juga tadi sepakat untuk saya bagiannya saya baru Dirian juga. Halo? Kalau Kak, Ya, silakan, kami silakan. tadi sepakatnya kami bergantian sharingnya Kak. Nanti di nomor 4 baru masing-masing. Oke, oke. Ya, singkat saja Kak. Ya. Sepakatnya. Ya, baik untuk proses kreatif dari saya itu saling berkaitan gitu, tidak ada satu yang. Tapi yang membuat saya berkesan waktu pernah ikut lomba itu saya mengantar teman yang ikut lomba menulis. Dari situ saya termotivasi untuk ikut juga lomba. Hingga awalnya dari mengantar teman, tapi kemudian akhirnya saya juga jadi ikutan lomba menulis. Lalu untuk aroma itu saya memilih pasar karena teringat pasar barter di kampung halaman. Kami biasa menukar jagung dan ikan gitu. Lalu yang ketiga, apakah aroma tersebut bisa membawa masa kini? Iya, karena saya baru-baru ini pulang ke kampung dan semakin terekam memori masa kecil itu waktu ke pasar. Dan yang terakhir, hubungan ingatan dengan pertanyaan di pertemuan pertama, ya beberapa ada yang bisa berkaitan, yang lainnya belum. Kalau yang berkaitan itu tentang pertanyaan bagaimana komitmen saya dalam menulis, saya berkomitmen untuk mengangkat hal-hal yang dekat dan di sekitar saya seperti pasar tersebut. Baik dari saya, bisa teman Diriana lanjutkan.
Ya, itu saja. Kalau kamu, Gimana, Mas Yose? Saya pas dan dilanjutkan Diriana sama Oke, Mardianta. Ya. oke. Silakan Deriana. selamat malam semuanya. Malam. Suara saya kedengaran nggak, Kak? Kedengeran sekali. Bagus. Heeh. Jadi ini saya menjawab nomor 4 ya, Kak ya. Oke. Nah, kalau ditanya bisa menghubungkan, jawabannya bisa karena sekarang kan saya itu sekolah di Medan. Terus saya kalau setiap pulang ke kampung itu saya sangat merindukan jajanan yang ada di pasar. Terutama bagian gorengannya lah ya, kayak karena gimana ya, beda aja gitu dari di sini dengan yang ada di sana gitu. Betul. Dan lagi pun dari kecil saya sudah dibawa ibu saya untuk jalan-jalan ke pasar. Kata ibu saya itu fungsinya supaya nanti waktu besar saya bisa mengenal pasar dan tahu apa-apa aja sih yang ada di dalam pasar. pasar itu. Iya, gitu, Kak. Iya. Bumbu dapur dan lain sebagainya gitu kan, Kak. Kan itu Iya. penting, Kak. Terutama bagi saya yang disabilitas ya kan. Iya. Jadi dari kecil saya sudah dibiasakan untuk ikut ke pasar berbelanja dan sampai dari situ hingga saat ini kalau saya sedang berada di sekolah, saya sangat kangen jajanan pasar. Walaupun di sini saya bisa jajan, tapi kan pasti beda kan, Kak. Nah, jadi begitulah, Kak. Kalau dari saya yang poin nomor 4. Oke. Oke, segitu aja. Oke, Kak. Oke, terima kasih. Lanjut Makasih, langsung ke timnya Dola dan Zizi. Silakan. Sekarang pukul 20.59. Oke, saya mewakili Zizi ya, Kak. Jadi Ya. Zizi ada di sini tapi lagi sakit kepala. Oke. Nah, jadi izinkan ya, aku cerita tentang Dola dan Zizi dalam 3 babak. Nah, yang pertama tentang awal mula. Jadi di sini kami mengetahui bahwa ya kami berdua itu senang menulis gitu ya. Dan memang belakangan kami berdua itu banyak sekali mendapat inspirasi dari cerita-cerita dan orang-orang yang kami jumpai. Jadi ibaratnya menyambung pengalaman atau ya menjahit cerita-cerita seperti itu. Nah, yang dimana juga sebenarnya pengalaman itu rasanya membantu diri kami sendiri juga untuk menemukan jawaban-jawaban dari banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kepala gitu. Dan itu kalau kita mau kaitkan ke pertanyaan di pertemuan pertama, tentang pertanyaan apa sih yang paling sering ditanyakan ke diri sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau dari Zizi tuh dia nggak submit ya Zizi, karena menurut Zizi ada miliaran pertanyaan yang ditanyakan ke diri sendiri belakangan sehari-harinya gitu. Entah itu tentang hidup, tentang kondisi hari-hari ini, ketakutan-ketakutan gitu ya. Menanyakan kenapa, lalu apa selanjutnya gitu. Dan yang mana saya pun juga bisa relate dan bisa bayangkan sedikit banyak karena memang pernah juga ada di posisi Zizi gitu waktu dulu baru-baru lulus kuliah. Nah, kemudian kalau dari saya sendiri terkait pertanyaan itu ada satu yang disubmit waktu itu. Nah, yaitu pertanyaannya apakah saya memang sebenarnya pandai menghadapi masalah atau hanya pandai memanipulasi diri sendiri gitu ya. Apakah sebenarnya denial atau memang punya kebijaksanaan yang tapi sebenarnya juga saya percaya kalau manusia itu kayak meaning makers, jadi kita ya senang aja merasionalisasi berbagai macam hal dan barangkali sebenarnya itu aja yang saya lakukan gitu. Dan kemudian kami sepakat bahwa ya hidup itu ibaratnya perjalanan atau the road with endless questions aja yang
tidak semua mesti dijawab, tapi kadang ya pertanyaan-pertanyaan itu jadi pemandu atau mungkin jadi teman perjalanan kita. Dan disinilah kami bertemu di kelas ini dengan keinginan yang sama untuk bisa belajar nulis puisi. Babak kedua untuk di tengah, sedikit menceritakan tentang, kami membahas tentang aroma pasar malam. Jadi tentang pasar malam yang mengingatkan yang lekat di memori itu adalah aroma-aroma tentang popcorn gitu ya, manisnya popcorn, jagung bakar, yang mungkin sering dilewatkan dulu karena waktu kecil kayak lebih sering milih main wahana gitu ya ketimbang jajannya gitu. Dan sekarang mungkin lebih banyak membawa, kalau misalnya ditarik ke saat ini lebih akrab aroma-aroma seperti itu kalau kita ke bioskop kayak gitu, nonton film segala macam. Cuman yang mau saya highlight di bagian tengah ini adalah bagaimana obrolan saya dan Zizi itu apa ya, ada pertukaran energi yang rasanya sangat positif sekali gitu. Jadi kami saling mendoakan juga. Dan Zizi, kalau misalnya kita ketemu langsung, aku pengen peluk kamu. Iya kayak untuk ya kami saling mendoakan hal-hal baik lah untuk perjuangan selanjutnya dan juga untuk niat-niat baik ke depan kayak gitu. Dan yang babak ketiga, babak akhir, nah ini babaknya belum ada karena sebenarnya obrolan kami masih menggantung di pasar malam gitu. Tapi semoga kita masih lanjut ngobrol ya di sini ya Zizi. Dan terakhir, so thankful bisa berkoneksi dengan teman-teman di kelas puisi ini. Dan buat Zizi, aku berharap semoga nanti bisa dengar suara Zizi lewat tulisan-tulisan yang Zizi bagiin. Makasih. Makasih, terima kasih banyak buat timnya Dola sama Zizi. Lanjut, ada tim Akbar sama Debbie nggak di sini? Nggak ada sepertinya. Jadi ya silakan ke Mas Ibe. Ya, Oke. dua-duanya nggak ada teh. Iya. Ya, oke. Berarti udah kelar semua ya? Iya. Oke, terima kasih guys sudah berbagi banyak hal banget nih yang akhirnya bisa kita dengar dan menjadi pengalaman bersama gitu. Bukan hanya tentang satu orang, tetapi bagaimana satu orang itu terkoneksi dengan orang lain, lalu bagaimana kisah dari obrolan itu kemudian dibagikan bersama ke kita, itu menjadi satu pengalaman yang menarik menurut saya gitu. Jadi banyak hal buat saya secara pribadi itu banyak hal yang akhirnya saya pelajari dari teman-teman gitu. Oke, selanjutnya biasanya mungkin teman-teman sudah akrab gitu tentang kata-kata riset atau penelitian atau juga bagaimana mengolah data gitu. Nah, pertanyaannya sekarang sebenarnya adalah mungkin tidak pengalaman teman-teman, perasaan teman-teman itu diperlakukan sebagai data gitu, data dalam penelitian. Nah, jadi sebenarnya poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah pengalaman dan perasaan itu sebagai data. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, data itu kan sifatnya parsial ya, terpisah-pisah gitu, belum bisa kita rangkum jadi satu narasi atau satu benang merah gitu. Nah, pertama kita perlu memperlakukan perasaan dan pengalaman dan pikiran kita itu sebagai data. Setelah itu kita kembangkan menjadi sebuah informasi. Informasi apa nih? Nah, sebenarnya teman-teman ini sudah sampai tahap informasi nih. Jadi tadi kan sudah mengembangkan pengalaman, perasaan, pikirannya menjadi sebuah informasi. Nah, di tahap selanjutnya teman-teman mesti nih melihat apa ya, semacam insight-nya gitu, kayak dari data kemudian berubah menjadi informasi, lalu kemudian dikembangkan lagi menjadi insight gitu. Nah, setelah itu masuk nih tahap yang lebih diekstraksi lagi gitu, jadi sesuatu yang lebih spesifik sebagai pengetahuan. Nah, kayak gitu. Jadi pengalaman, perasaan, pikiran diubah menjadi data, diubah kembali diubah lagi menjadi informasi, lalu kemudian kita lihat insight-nya sebagai data sebagai insight gitu, lalu kemudian kita jadikan dia sebagai pengetahuan. Nah, pertanyaannya apakah cukup sampai di situ ketika kita ingin masuk ke tahap menulis puisi gitu. Nah, rupanya bagi sebagian orang, termasuk saya gitu, saya percaya bahwa pengetahuan itu mesti kita kembangkan atau mesti kita olah menjadi wisdom atau kebijaksanaan gitu. Nah, barulah kemudian bisa kita lihat perasaan, pikiran, dan pengalaman itu sebagai modal buat menulis puisi. Nah, ketika kita tidak melihat dia sebagai kebijaksanaan gitu, bijak dalam melihat pengalaman itu, akhirnya kadang kita kesulitan nih, kira-kira apa nih yang mau kita sampaikan ke orang, atau penting tidak ini kita sampaikan ke orang gitu. Nah, itu tadi poin pertama. Poin kedua, kita bicara tentang kecerdasan gitu. Ya, jadi sebenarnya
kan kalau dari ceritanya tadi teman-teman ketika berbagi itu kan sebenarnya banyak banget nih pengalaman yang ya mohon maaf teman-teman harus mengalami itu ya dari lingkungan kita gitu, kayak mulai pengalaman yang mengenakan sampai yang tidak mengenakan gitu. Nah pertanyaannya sekarang adalah kita kan berarti pada akhirnya tumbuh berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan atau kurang menyenangkan gitu. Nah pengalaman ini kan pada akhirnya membentuk kita gitu. Membentuk dalam prosesnya ini juga akhirnya membuat kita terbatas pada satu hal gitu. Jadi pengalaman ini sebenarnya membatasi kita pada satu titik. Jadi ketika misalnya kita pernah menulis puisi terus tiba-tiba ada teman kita yang bilang puisimu kok jelek banget gitu. Nah kadang ketika kita memikirkan komentar-komentar semacam itu menjadi satu batasan tersendiri gitu ketika kita ingin mengembangkan kreativitas. Nah oke, jadi di poin kedua yang ingin saya tekankan adalah kita butuh memikirkan kembali sebenarnya secara radikal cara pandang kita terhadap kecerdasan. Oke. Kita tahu 3 hal tentang kecerdasan. Pertama, kecerdasan itu beragam. Kita memikirkan tentang dunia dengan beragam cara. Itu tadi dipraktikkan oleh teman-teman ketika mulai ngobrol. Kita memikirkan tentang dunia ini dengan beragam cara. Kita berpikir secara visual, kita berpikir secara suara, kita berpikir secara kinestesis, kita berpikir dalam istilah abstrak. Kita bahkan berpikir dalam pergerakan. Jadi ketika kita bergerak, kita bisa melihat abstrak sesuatu dengan cara yang abstrak. Kita berpikir dari suara, gitu. Kita berpikir secara visual. Nah itu semua adalah bentuk-bentuk kecerdasan yang sebenarnya teman-teman sudah miliki, gitu, sudah lakukan, sudah praktikkan ketika mulai ngobrol dengan teman satu kelompoknya. Gitu. Nah yang kedua, kecerdasan itu dinamis, gitu. Jika kita belajar tentang neuro ya, kecerdasan itu sangat interaktif. Otak kita tidak dipilah ke dalam ruang terpisah. Faktanya nih ya, kreativitas atau sesuatu yang kita definisikan sebagai proses mendapatkan ide organik lebih sering muncul dari interaksi interdisipliner yang membantu kita melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Nah, sebenarnya kelas puisi di Lintas ini diarahkan ke sana gitu, bahwa kita harus percaya bahwa kreativitas itu sesuatu yang kita definisikan sebagai proses mendapatkan ide organik yang lebih sering muncul dari interaksi interdisipliner yang membantu kita melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Jadi semakin banyak pengalaman kita dengar, semakin banyak kisah-kisah yang kita dengar, semakin banyak pengetahuan-pengetahuannya teman-teman yang saling bertukar gitu, itu akan membuat kita melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Dan itu adalah modal utama ketika kita ingin berdiskusi. Bagi contoh misalnya, saya ingat puisi tentang karena kebetulan background saya di sastra gitu, saya dulu kuliah di sastra Indonesia spesifiknya dan mengambil penjurusan tentang sastra Indonesia. Salah satu contoh yang paling sering dipraktikkan oleh dosen saya adalah puisi dari Sitor Situmorang. Gitu. Malam Lebaran. Situmorang ya, Mas? Ya, Malam Lebaran, Bulan di Atas Kuburan gitu. Itu satu puisi yang melekat banget. Jadi judulnya Malam Lebaran, isinya hanya bulan di atas kuburan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang menarik dari puisi itu sebenarnya adalah, dan ini seringkali juga kadang tidak diketahui oleh pembaca gitu. Nah, ternyata ketika Sitor diwawancarai gitu, apa sih alasannya kenapa Sitor akhirnya menulis puisi seperti itu? Ternyata suatu waktu Sitor itu jalan-jalan ke rumahnya Pram di malam Lebaran. Jadi kan ada latarnya adalah perjalanan Sitor meninggalkan rumahnya menuju rumahnya Pramudia Anantatur. Nah, di tengah jalan itu dia melewati gang-gang sempit, gang-gang kecil, sampai akhirnya tiba di rumah Pram. Nah, setibanya di rumahnya Pram, ternyata Pramnya nggak ada tuh. Nah, karena dia nggak ada, akhirnya si Sitor ini pulang, dan di jalan pulang dia melewati sebuah kuburan yang temboknya itu agak tinggi gitu. Jadi Sitor penasaran. Nah, kata kuncinya di kata penasaran ini nih sebenarnya. Sitor penasaran, lalu kemudian dia mencoba melihat masuk ke dalam, di balik dinding itu, dan yang dia temukan adalah kuburan. Tapi pada saat yang sama, Sitor memandang kuburan itu, di atas kuburan itu juga ada bulan. Nah, kayak gitu. Jadi dari cerita sederhana itu saja, kita sudah bisa melihat bagaimana Sitor ini mengolah data, mengubahnya menjadi informasi, lalu melihat insight-nya apa, melihatnya sebagai pengetahuan, lalu terakhir dia bungkus pengetahuan itu dengan kebijaksanaan dia sebagai seorang penyair
Dan akhirnya dia tulislah puisi sesederhana itu gitu. Malam lebaran, bulan di atas kuburan. Oke, pertanyaan. Nah, itu tadi 2 poin penting barangkali di kelas kita. Pertanyaannya sekarang, ketika perasaan, pikiran, dan pengalaman itu berhenti sebagai data, nah apa yang terjadi itu? Nah, biasanya ketika kita menulis hanya berdasarkan data toh gitu, kita akan melihatnya sebagai sesuatu yang parsial. Bisa jadi misalnya yang terjadi dalam tulisan kita secara logika mungkin patah misalnya, atau premisnya mungkin kurang kuat, atau misalnya juga terjadi ketidaksinambungan antara bait pertama dan bait kedua. Nah, itu karena kita melihat pengalaman, pengalaman, perasaan, dan pikiran itu sebagai data toh, tidak kita kembangkan menjadi yang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi ketika pengalaman, pikiran, dan perasaan ini bersifat informasi? Nah, biasanya itu akan membawa kita pada pada sesuatu yang saya tidak tahu, kalau ini agak bahasanya kurang tepat, saya tidak tahu, tapi yang secara sederhana gambarannya seperti ini. Pembaca itu kurang nyaman ketika kita seorang penulis itu menggurui mereka gitu. Nah, biasanya ketika data kita ketika perasaan, pikiran, dan pengalaman ini hanya menjadi sebuah informasi di tulisan, biasanya pembaca akan merasa digurui gitu, dan biasanya pembaca kurang tertarik gitu membaca karya-karya kita karena sifatnya menggurui. Lalu kemudian, sekarang pertanyaannya, kalau pengalaman, perasaan, dan pikiran itu hanya menjadi pengetahuan, nah biasanya pengetahuan ini berarti membuat puisi-puisi kita itu sangat bahasanya itu sangat langsung gitu, tidak menggunakan kekurangan pada metafora, tidak kuat pada rima atau majas gitu. Nah, tidak apa-apa kalau misalnya pilihan teman-teman penulis itu memang tidak mau mengutamakan majas, rima, metafora itu gitu. Tidak apa-apa ya. Ini bukan soal salah dan benar. Nah, pertanyaannya pertanyaan selanjutnya adalah, nah, bagaimana kalau misalnya pengalaman, perasaan, dan pikiran itu kemudian kita kembangkan atau kita ubah sebagai kebijaksanaan dalam tanda petik. Nah, disitulah biasanya kisah yang saya ceritakan tadi tentang perjalanan Sitor ke rumah Pram, dan karena Pram tidak ada, dia pulang melewati kuburan. Nah, itu adalah sebuah kebijaksanaan dia, sesuatu yang sebenarnya mesti kita latih setiap hari. Nah, itu teman-teman. Sekarang kira-kira apa nih yang akan kita lakukan setelah ini gitu. Nah, yang bisa dilakukan oleh teman-teman adalah sebenarnya menjaga pertemanan di kelompok itu. Jadi meskipun kelasnya atau sesi kelas ini hanya dibatasi oleh 3 pertemuan, tetapi kelompok itu sebenarnya bisa dipertahankan oleh teman-teman, bisa berbagi sesuatu, bisa berbagi referensi mungkin, bisa menjadi ruang untuk berbagi karya mungkin, yang sifatnya interaktif. Karena seperti yang kita bahas tadi tentang kecerdasan itu, ya itu harus interdisipliner gitu. Jadi kalau misalnya ada satu teman-teman yang tertarik pada bidang tertentu, tidak usah sungkan gitu sebenarnya dibagi ke orang lain, karena juga berdasarkan cerita dari Sitor tadi, bahwa poin penting kenapa dia bisa menulis adalah ada rasa penasaran gitu. Jadi selalu melatih kepekaan kita, rasa penasaran kita terhadap sesuatu. Itu akan sangat membantu teman-teman ketika mulai menulis puisi. Nah, terakhir mungkin dari saya ya, sebelum teman-teman bisa bertanya sebentar terakhir, lalu bagaimana nih mengubah data-data tadi itu menjadi sebuah informasi, data-data tadi yang teman-teman percakapkan itu menjadi puisi gitu. Nah, itu bisa ditempuh dengan cara teman-teman mulai menyusun dulu menjadi satu puisi nih. Tulis saja, selesaikan aja dulu satu puisi, dan kita kemudian lihat apakah misalnya puisi itu telah terisi oleh semua rangkuman dari atau pengalaman dari teman-teman gitu. Kalau belum bisa ditambahkan. Jadi setidaknya selesai satu puisi dulu tuh. Oke, saya dengan senang hati nanti membantu teman-teman. Kalau mau sekedar ngobrol, ngajak diskusi bisa lewat KAIN juga, bisa lewat grupnya teman-teman di Lintas juga sangat mungkin gitu. Itu mungkin dari saya. Selanjutnya mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya silahkan ya, KAIN saya kembalikan. Oke, jadi nanti gini Mas, apakah boleh nih kalau misalnya ada teman-teman yang ngirim karya puisi mereka untuk Mas Ibe kasih feedback kayak itu, boleh nggak? Boleh banget KAIN kalau ada yang kayak begitu. Kalau misalnya teman-teman sudah selesai menulis dan mau dikirim, mau diberi feedback, boleh banget gitu. Tapi tapi ada catatannya nih. Biasanya saya kalau ngasih feedback itu bukan spesifik soal teknis gitu, malah justru
pertanyaan-pertanyaan kayak apa sih yang kalian rasa ketika menulis puisi ini gitu. Jadi bukan soal teknis, karena menurutku hal teknis itu sangat sangat personal banget Kak In. Jadi saya khawatir di model kelas kita ketika kita membicarakan lebih spesifik soal teknis, saya khawatir teman-teman itu beragam gitu model tulisannya. Nah itu yang saya hindari sebenarnya, karena biasanya berdasarkan pengalaman saya dulu ya, ketika kita ikut kelas menulis itu biasanya kita ada semacam penyeragaman gitu, entah bentuk, entah apa gitu. Nah itu coba kita hindari dengan cara tidak membicarakan lebih spesifik, lebih dalam tentang teknis atau teknik menulis gitu, tapi lebih banyak mempertanyakan tentang apa sih yang kamu rasa, apa sih yang sebenarnya keresahan yang membuat menulis kata ini di sini, kenapa sih teman-teman meletakkan kata. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi Jadi maksud saya, boleh banget, oh iya, boleh banget Kak ya. jadi maksud saya dari data-data yang sudah dikumpulkan tadi lewat komunikasi mereka dalam tim ini, siapa tahu ada yang sudah bikin puisinya, terus mau dikirimkan ke Mas Ibe untuk diberi feedback gitu. Ya, boleh banget Kak, boleh banget dengan senang hati. Oke, jadi teman-teman bisa bikin puisi lewat data-data yang sudah dikumpulkan tadi ya, lewat obrolan di dalam timnya masing-masing, dan hasilnya itu bisa dibuat puisi lalu nanti dikirimkan ke Mas Ibe untuk diberi respons, diberi komentar gitu ya. Nanti kirim saja ke grup atau mungkin ke salah satu admin juga boleh secara japri. Oke, mungkin dari teman-teman yang ada saat ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan, kalau ada yang mau bertanya. Yose? Ya, baik Kak. Saya mau bertanya. Ya. Ya. Apakah dalam menulis puisi kita harus selalu merefleksikan data-data atau pengalaman tersebut? Maksudnya bisa jadi kita ada momen puitik gitu, kita langsung nulis begitu, ataukah kita perlu kayak mencatat satu persatu setiap pertanyaan baru kita buat puisi gitu, ataukah bisa langsung dalam menulis puisi, sedangkan pengalaman itu cukup kita refleksikan dalam batin gitu. Semoga pertanyaan saya jelas Kak. Oke, terima kasih Yose atas pertanyaannya. Saya langsung jawab aja ya Kak In. Jadi sebenarnya apakah selalu pengalaman itu harus selalu kita libatkan ketika menulis? Betul. Bagi saya sendiri, yang membuat kita, jadi pengalaman ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang personal gitu, tetapi sesuatu yang sebenarnya bersifat bersama ya. Jadi misalnya kayak gini, ketika kita membicarakan tentang kemarahan atas lingkungan gitu, jadi itu sebenarnya adalah pengalaman bersama gitu. Meskipun orang, tapi kan sebenarnya ketika kita membicarakan soal lingkungan ini, tingkat kepekaan orang-orang terhadap kerusakan alam ini kan berbeda-beda tuh. Nah ada nih orang yang sangat peka terhadap lingkungan, ada orang yang mungkin resah tapi kayaknya karena belum terjadi jadi nggak usah terlalu dipikirkan gitu. Nah ada tipe-tipe seperti itu. Nah pertanyaannya, kalau kita punya tingkat keresahan tertentu, contohnya misalnya ya di tema lingkungan gitu, tentang kerusakan alam, perampasan tanah misalnya, nah itu bisa kita jadikan satu titik berangkat gitu ketika kita menulis puisi. Apakah secara gamblang kita hadirkan dalam puisi? Bisa ya, bisa tidak gitu. Itu sangat bergantung dari kita sebagai penulis gitu. Sebagai contoh misalnya, ketika saya mengerjakan naskah puisi Cuaca Buruk sebuah buku puisi, itu didasari oleh pengalaman. Kenapa sih orang yang tinggal di Kabupaten A ini tidak mau menikah dengan orang yang tinggal di kelompok atau di lingkungan B gitu misalnya, atau kenapa sih orang Sulawesi Selatan itu, untuk konteksnya waktu itu ya, orang Sulawesi Selatan itu mudah banget gitu marah atau saling mengeluarkan senjata tajam lalu saling bertengkar gitu. Nah pertanyaan-pertanyaan itu adalah kan sebenarnya pengalaman tuh. Nah kira-kira bagaimana cara saya mengolahnya sebagai sebuah informasi? Nah akhirnya saya mencari jauh ke belakang tuh. Ketika saya mencari, ternyata punya efek secara tidak langsung dari kekalahan orang Makassar di Perang Makassar. Nah bisa seperti itu sebenarnya. Jadi proses pencarian. Yang pertama. Poin yang kedua, pengalaman itu sebenarnya tumbuh. Nah ini yang perlu jadi catatannya teman-teman juga barangkali ya. Pengalaman itu tumbuh, sesuatu yang terus berubah. Mungkin misalnya tahun ini kita menganggap penting sebotol bunga, botol bunga di dalam sebuah botol,
Tapi di tahun depan kita tidak melihat itu lagi sebagai sesuatu yang penting gitu. Karena pengalaman terus mengalami pertumbuhan. Dan itu juga soal ketertarikan kita pada topik atau minat tertentu gitu. Nah, bagaimana tuh mentaktisinya? Nah, cara mentaktisinya biasanya adalah ya tuliskan saja dulu, selesaikan, lalu kemudian diedit. Pertanyaannya adalah memindahkan data itu ke dalam tulisan sebenarnya yang mesti teman-teman pikirkan. Dan saya harap setiap teman-teman di kelas menulis lintas ini bisa menemukan metodenya masing-masing, metodenya sendiri, lalu kemudian digunakan untuk menulis puisi. Nah, kalau ada pertanyaan lagi nih misalnya, terus gimana tuh Kak kira-kira untuk menemukan gaya kita dalam menulis? Nah, ada satu metode sebenarnya yang paling mungkin dilakukan oleh teman-teman. Jadi silahkan menulis kurang lebih 9 nama penyair atau penulis yang teman-teman sukai karyanya, kemudian bagi 3. Jadi 3, yang pertama 3 orang, yang kedua 3 orang, yang ketiga juga 3 orang. Nah, dari ketiga-tiga ini cari tahu apa kelebihan dan kekurangan dari puisi-puisinya, satukan, kemudian cari benang merahnya, catat. Nah, ekstraksi dari 3 orang ini menjadi satu hal, itu bisa menjadi milik teman-teman sebenarnya. Apakah kemudian itu disebut organik? Ya, saya kurang tahu gitu. Apakah itu disebut meniru juga? Saya yakin tidak gitu. Karena kita mengekstraksi cara atau karakter setiap penulis dalam mengerjakan tulisannya. Mungkin itu Yose. Terima kasih ya. Semoga menjawab. Oh, jadi itu tadi tipsnya ya, Mas Ibe. Oke. Apa mengumpulkan 9 penyair. 9 penyair atau 9 penulis, terus disatukan jadi satu bulatan itu tiga penulis. Bulatan pertama 3 orang, bulatan kedua 3 orang, bulatan ketiga 3 orang, ekstraksi gitu. Kira-kira kelemahan dan kelebihan mereka apa yang kita suka dari si penulis A, B, C, D itu apa, kira-kira itu semua dicatat. Itu biasanya digunakan untuk mencari preferensi personal kita. Iya, nanti siapa tahu ada yang memilih Mas Ibe jadi salah satu penyairnya ya di situ. Ya, bisa modelnya bisa seperti itu. Oke. Oke, bisa banget. Oke, yang lain ada nggak yang masih ingin bertanya? Iya. Oke, sebelum terakhir mungkin Kak Into, jadi kayak gini, buat teman-teman yang tinggal di daerah kawasan Indonesia Timur, setiap tahun itu Makassar International Writers Festival membuka peluang buat teman-teman mengirim karyanya sebagai emerging writers. Itu buat teman-teman yang tinggal di Indonesia Timur, plus Kalimantan. Nah, kalau teman-teman yang tidak termasuk itu bisa mengirim di Ubud Writers and Readers Festival yang juga setiap tahun menerima submission untuk karya emerging writers. Wah, ya, itu keren banget tuh. dua hal yang mungkin bisa teman-teman lakukan. Sisanya terus berlatih, mungkin juga dengan bisa mengikuti beberapa akun yang isinya informatif tentang spesifik tentang lomba menulis. Itu juga bisa ditempuh kalau memang teman-teman mau. Nah, kalau teman-teman juga punya naskah gitu, itu juga bisa langsung dikirim ke penerbit yang sebenarnya juga bisa dilakukan. Jadi misalnya kalau ada grup gitu bisa dibagi gitu, kira-kira kalau naskahnya kayak gini dikirim kemana tuh misalnya. Nah, mungkin seperti itu kalau dari saya. Mana tadi Mas, selain Ubud kemana lagi? Oke, jadi kalau teman-teman yang ada di Indonesia Timur plus Kalimantan itu bisa mengirim karyanya di Makassar International Writers Festival yang biasanya di awal tahun itu dibuka tuh. Di awal atau tahun ya akhir tahun. Ya, biasanya saya juga kurang ingat tuh kapan waktu pastinya. Nah, kalau seluruh Indonesia yang mencakup seluruh Indonesia termasuk Indonesia Timur dan juga Barat gitu bisa dikirim ke Ubud Writers and Readers Festival di Ubud gitu. Nah, itu bisa tuh sebenarnya teman-teman coba. Gitu. Jadi ada beberapa peluang sebenarnya. Kalau teman-teman mau menempuh jalur itu, tapi ada juga jalur lain gitu yang tidak mesti mengikuti emerging writers untuk jadi penulis gitu. Itu juga bisa. Oke, iya, itu beberapa event yang bisa teman-teman coba ya untuk melanjutkan atau meningkatkan lagi kreativitas atau apalah istilahnya gitu. Ya, betul. Menulis itu. Oke. Jadi sudah ya teman-teman, sudah. Ya, karena udah 10:30 juga Kak, ini kurang enak nih. Ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah bisa hadir. Mas Ibe juga terima kasih banyak. Iya, dalam 3 kali pertemuan banyak sekali ilmu baru, materi yang sangat menginspirasi kita semua. Dan semoga ini kelas-kelas atau pertemuan kita ini terus bisa berlanjut dan teman-teman
akan semakin hebat lagi dalam menulis seperti itu.